The Meat Grinder adalah film asal Thailand yang bergenre thriller. Alur cerita film yang berkisahkan tentang seorang wanita pedagang bakso, tapi baksonya nggak dibuat pakai daging sapi nih cuy, dengan menggunakan gilingan daging manusia. Nah, karena nggak ada yang tahu, pembelinya pun pada nggak sadar nih jika apa yang sebenarnya mereka sedang makan. Tapi terlihat para pembelinya pun tetap doyan nih, sampai benar-benar menikmati baksonya. Dan malah saking enaknya mereka pun minta nambah cuy. Dan bersama gue Raga, selamat datang di Film Woy. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang duduk termenung sambil menunggu seseorang untuk membeli dagangan baksonya. Yang kita sebut aja dia bernama Sarah. Kemudian malamnya datang seorang pria yang kita sebut saja ia bernama Dani. Datang ke kedai baksonya Sarah untuk mencari pacarnya yang bernama Santi yang bekerja sebagai baby sister di rumah Sarah. Namun Sarah mengatakan jika pacarnya sudah sejak lama tak bekerja lagi di rumahnya. Dengan baiknya Sarah pun menyuguhkan semangkuk mie ayam untuk Dani yang ia makan dengan sangat lahapnya. Karena Dani yang masih penasaran tentang keberadaan Santi, ia pun memanggil-manggil namanya. Tapi seketika saja dengan sangat sadisnya, tiba-tiba Sarah langsung menebas kaki Dani hingga terputus. Lalu ia pun memukul Dani sampai ia tak sadarkan diri. Tak lama Sarah pun membawa Dani ke dalam sebuah gudang. Dan lagi-lagi di sana tanpa belas kasihan, jari-jari tangan Dani pun dipakunya hingga menembus lantai dengan tujuan agar Dani tak bisa melarikan diri. Keesokan harinya Sarah pun kedatangan pria tua, seorang penagih hutang. Ia datang bertujuan untuk menyita rumah milik Sarah karena suami Sarah ternyata memiliki hutang yang sangat banyak akibat ia kalah berjudi dan tak mampu membayarnya. Sarah pun meminta sedikit waktu untuk bisa melunasi hutangnya. Dan di rumah, Sarah hanya tinggal berdua dengan anak perempuannya yang bernama Ming. Di sini kita bisa tahu nih, jika saat itu kondisi keuangan keluarga Sarah sedang tidak baik. Keesokan harinya, untuk mendapatkan penghasilan, Sarah pun biasa berangkat pagi untuk berjualan bakso di pinggir jalan. Namun sialnya, baru saja Sarah ingin membuka dagangannya, seketika terjadilah kericuhan mahasiswa dengan para polisi yang berada tepat di jalan di mana Sarah biasa berjualan. Melihat kejadian itu, Sarah pun ikut lari menyelamatkan diri dengan seorang pria. Mereka pun bersembunyi di sebuah gang untuk menghindari pengejaran polisi. Dan terlihat jika di sana pria itu sepertinya mulai menyukai Sarah. Setelah kondisi mulai membaik, Sarah pun kembali ke tempat dagangannya. Yang ternyata gerobak baksonya pun terlihat sedikit hancur akibat kerusuhan tadi. Dengan rasa kecewa karena hari ini belum mendapatkan uang sepersen pun, akhirnya Sarah memutuskan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Ming mengatakan jika ia melihat adanya tetesan darah dari gerobak bakso ibunya. Namun setelah dibuka, ternyata di dalam gerobak itu terdapat seorang jasad pria yang sudah tewas, yang mana ia merupakan salah satu korban dari kerusuhan tadi. Entah apa yang ada di pikiran Sarah, mengingat harga daging sapi yang cukup mahal untuk membuat bakso, ditambah keuangan Sarah yang sedang memburuk. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membersihkan jasad tersebut dan lalu seketika ia pun mulai menggiling dagingnya. Sesampainya di rumah, setelah berjualan, Sarah pun merasa curiga dengan adanya ceceran darah di pintu keluar belakang rumahnya. Yang ternyata itu adalah Dani yang mencoba melarikan diri dari rumahnya Sarah. Namun sialnya, Dani pun tertangkap basah ingin kabur nih. Sehingga hal itu membuat Sarah sangat marah. Lalu dengan jiwa psikopatnya, Sarah pun kembali menyiksa Dani tanpa rasa belas kasihan. Dan yang lebih parahnya lagi, tubuh Dani pun dibumbui. Dan ia juga dipaksa untuk menelan racikan bumbu untuk membuat bakso. Yang artinya tentu saja Sarah berniat ingin menjadikan daging dari tubuh Dani untuk dijadikan bahan baku membuat bakso. Dan singkat cerita, setelah beberapa minggu berdagang bakso,
Akhirnya Sarah pun bisa mempunyai kios bakso yang cukup besar. Di sana pun terlihat jika banyak orang-orang yang membeli bakso buatan Sarah. Tanpa mereka tahu dan tanpa mereka sadari, jika bakso yang mereka makan sebenarnya adalah dibuat dengan menggunakan daging manusia. Dan tak lama, datanglah pria ini yang bernama Jeffrey untuk memberikan selamat kepada Sarah karena bisnis baksonya yang semakin maju. Jeffrey pun disuguhkan oleh Sarah untuk mencoba bakso buatannya, dan terlihat tanpa rasa curiga sedikitpun Jeffrey sangat menikmati bakso tersebut. Dari pertemuan itulah akhirnya setiap hari Jeffrey pun datang ke kios bakso milik Sarah untuk membantu melayani para pembeli, hingga akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan menyukai satu sama lain nih. Ketika malam, Sarah sedang membersihkan dagangannya. Datanglah kembali si penagih hutang bersama dengan anak buahnya. Karena mereka tahu jika bisnis Sarah saat ini sedang maju dan sudah pasti Sarah mempunyai uang. Sebelum obrolan mereka semakin jauh, mereka pun disuguhkan semangkuk bakso oleh Sarah untuk mencobanya. Terlihat jika mereka semua tak percaya dengan rasa bakso yang Sarah buat sangatlah enak. Di saat mereka terbuai sedang menikmati bakso tersebut, namun secara seketika saja dengan sadisnya, Sarah pun langsung menebas leher si pria tua itu dengan menggunakan pisau. Tak hanya itu saja, dengan mudah anak buahnya pun juga ikut dihabisi oleh Sarah tanpa rasa ampun. Seketika di tangan Sarah, mereka semua pun tewas mengerikan tanpa adanya perlawanan. Dan tak banyak waktu, Sarah pun secepatnya membawa jasad mereka semua ke dalam sebuah gudang. Yang mana itu tentu saja jika Sarah ternyata berniat ingin menjadikan daging mereka semua untuk digunakan menjadi bahan baku membuat bakso. Beberapa jam setelahnya datanglah Jeffrey menemui Sarah. Namun di sana ia melihat kios bakso Sarah yang sangat berantakan, seperti telah terjadi sesuatu. Namun Sarah beralasan nih, jika ia baru saja membereskan kiosnya. Di saat Jeffrey tak sengaja berjalan ke arah belakang halaman rumah Sarah, seketika ia pun sangat terkejut jika ia menemukan jasad seorang anak perempuan yang ada di dalam sebuah gentong air, yang mana jasad itu pun terlihat sudah membusuk. Tiba-tiba Sarah pun muncul di hadapan Jeffrey dan seketika ia pun menangis histeris. Lalu bercerita jika jasad itu adalah anak perempuannya yang sudah lama terbunuh di dalam gentong air itu. Di sini kita akan sedikit flashback ke masa lalu Sarah yang menyebabkan anaknya terbunuh. Jadi pada saat itu suami Sarah ternyata berselingkuh dengan perempuan lain yang menjadi baby sisternya, yang mana wanita itu ternyata adalah pacarnya Dani. Di saat mereka berdua sedang memadu kasih, tak sengaja anaknya pun melihat kelakuan ayahnya dan baby sisternya. Dan dari situlah ayahnya pun marah hingga berniat ingin membunuh anaknya, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah gentong air. Namun tak lama aksinya pun diketahui oleh Sarah. Dengan rasa amarah yang luar biasa, Sarah pun langsung memukul suaminya dan baby sisternya dengan menggunakan pisau sehingga mereka semua pun jatuh gak berdaya. Namun sayang seribu sayang, ketika Sarah ingin menyelamatkan anaknya, ternyata nyawa anaknya pun sudah tak bisa tertolong lagi. Dengan rasa sedih yang luar biasa bercampur dengan rasa amarah yang tak terbendung, lalu ia pun menyiksa suaminya sendiri beserta dengan baby sisternya di sebuah gudang dengan cara yang cukup sadis dan tanpa rasa ampun. Ia pun memasukkan sebuah besi panjang di antara kedua pipi mereka, yang mana hal itu agar mereka berdua tak bisa melarikan diri. Dari kejadian itulah Sarah pun menjadi depresi dan sering berhalusinasi jika anaknya masih hidup. Kembali ke awal, setelah Jeffrey menemukan jasad anaknya Sarah, ia pun datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Begitupun juga dengan Sarah, ketika ia diinterogasi oleh pihak polisi, ia pun sengaja tidak mau menjawab semua pertanyaannya. Sampai pada akhirnya, karena tak ada bukti yang sangat kuat jika Sarah terbukti melakukan kejahatan, akhirnya Sarah pun dibebaskan begitu saja. Sementara Dani yang disiksa oleh Sarah, ternyata pada saat itu ia masih bisa sadarkan diri. Ia pun tak sengaja melihat jika ternyata ada orang lain yang disekap dan disiksa oleh Sarah di sana, yang mana pria itu adalah suaminya Sarah sendiri yang ternyata masih hidup. Tapi lagi-lagi, sialnya Sarah pun melihat Dani yang mencoba untuk kabur, sehingga jari tangannya pun langsung ditebas sampai putus dengan menggunakan pisau.
Keesokan harinya, Sarah tak sengaja melihat Jeffrey yang sedang berselingkuh bersama wanita lain bernama Nida. Di sana terlihat jika Sarah merasa cintanya sudah dikhianati oleh Jeffrey. Seketika ia pun jadi teringat dengan masa lalunya, yang ternyata saat kecil Sarah adalah seorang anak tiri dari kedua orang tuanya. Sejak remaja, ia pun sudah diperlakukan sangat tidak manusiawi, hingga ia pun pernah digauli oleh kakaknya sendiri, bahkan ayah tirinya, yang mana hal itu menyebabkan Sarah menjadi hamil. Karena kakak dan ayahnya tidak mau bertanggung jawab, Sarah pun dipaksa menikah dengan pria lain, yang mana lagi-lagi ia mendapatkan suami seorang penjudi dan tukang selingkuh. Dan dari sinilah kita bisa tahu nih, jika masa lalu Sarah benar-benar sangat begitu kelam. Dan kembali lagi ke cerita, karena Sarah yang sudah sangat kecewa dan sakit hati oleh Jeffrey, ia pun mencoba mendatangi rumah Nida dan mengajaknya untuk makan bakso di kedai rumahnya. Nida pun tidak merasa curiga dengan Sarah yang terlihat ramah kepadanya. Nida pun disuguhkan sebuah minuman yang mana minuman itu sudah dicampur obat tidur oleh Sarah. Sementara itu, di sisi lain, Jeffrey pun mendapatkan kabar dari ibunya Nida jika Nida baru saja keluar dan pergi bersama Sarah. Tentu saja, seketika Jeffrey pun merasa panik dan segera lari menuju rumah Sarah. Setibanya di sana, Jeffrey pun langsung mencari Nida. Namun Sarah mengatakan jika ia tak ada di sini, dan Sarah pun mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Jeffrey yang sudah berselingkuh dengan wanita lain. Di sana Jeffrey pun mencoba meminta maaf kepada Sarah. Namun di sisi lain, di saat Nida tersadar, ia pun kaget jika ia berada di sebuah akuarium besar yang di dalam sana berisikan banyaknya potongan-potongan tubuh manusia. Tak lama Nida pun berhasil keluar dan mencoba bersembunyi dari Sarah. Namun, sialnya lagi-lagi Sarah pun berhasil menemukan Nida dengan cara ia menyayat kakinya dengan pisau. Kemudian Nida pun dibawa Sarah ke suatu tempat untuk segera dieksekusi. Dan sebelum itu terjadi, seketika saja Jeffrey pun melihat perbuatan Sarah yang ia kaget dan sungguh tak mempercayainya. Jeffrey mencoba untuk menolong Nida sebelum ia tewas. Namun, Nida tersadar dan malah tak percaya dengan perkataan Jeffrey yang mana ia menduga jika Jeffrey sudah bekerja sama dengan Sarah untuk membunuhnya. Di saat itulah, Sarah pun berkesempatan untuk kabur meninggalkan rumah. Ia pun berjalan keluar rumah terus-menerus tanpa tujuan entah kemana, dengan pakaian yang berlumuran darah. Orang-orang yang melihatnya pun seketika menjadi takut dengan Sarah. Apalagi terlihat jika Sarah seperti orang gila, karena di pikirannya selalu dihantui oleh bisikan-bisikan gaib anak perempuannya. Sampai pada akhirnya, langkah Sarah pun terhenti di sebuah jembatan kereta api. Di sana ia bertemu dengan Jeffrey, yang mana Jeffrey pun ingin mencoba untuk menolong Sarah dan mengatakan jika semua ini sudah berakhir. Namun suara bisikan anaknya pun semakin jelas terdengar di kepala Sarah, sehingga hal itu membuatnya semakin depresi dan kacau, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melompat ke sebuah sungai. Tak lama polisi pun datang ke tempat kejadian dan Jeffrey sebagai orang yang paling dekat dengan Sarah, ternyata dia dijadikan tersangka oleh polisi nih, karena ternyata Nida melaporkan Jeffrey kepada polisi jika Jeffrey diduga ikut terlibat di dalam semua kejahatan Sarah. Dan di akhir film ini, yang gua kira Sarah sudah mati karena tenggelam, nyatanya ternyata ia masih hidup nih, dan seketika ia pun mendatangi rumah ibu tirinya, yang mana hanya ibu tirinya lah orang yang sangat menyayangi Sarah, karena tak ada satu orang pun yang tahu jika ternyata ibu tirinya juga adalah seorang penjual bakso dengan bahan baku utama daging manusia. Film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Makasih juga yang udah nonton sampai habis, dan bye.